Mari sama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Insyaallah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita manjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa menghimpun kita dalam kebaikan. Walaupun tidak secara offline, walaupun secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi satu bentuk kekhidmatan kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu dalam rangka thalabul ilmi atau dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan tiap upaya yang kita lakukan untuk berthalabul ilmi ini dijadikan sebuah penggugur dosa-dosa kita di sisi Allah, serta peninggi derajat kita di sisi Allah, dan dicatat selaku amal baik yang hingga kita dimudahkan menuju surganya Allah. Salat beriring salam, semoga Allah selalu mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah kita, karena beliau adalah kado terindah bagi manusia, karena dengan hadirnya beliau manusia dipandu untuk keluar dari tindak tanduk jahiliyah kepada tindak tanduk yang penuh dengan huda atau hidayah. Salat beriring salam pula terdapat dicurahkan kepada keluarga beserta sahabat dan kepada orang-orang yang beriman yang sekarang dan sampai akhir zaman yang masih mengkaji serta menegakkan risalah-risalah Allah di muka bumi, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Insyaallah ikhwan dan saudara dirahmati Allah, kajian kita atau tematik kita, materi tilawah kita sudah masuk kepada materi kontribusi. Tentu ada dua hal yang harus kita kontribusikan dalam Islam. Yang pertama adalah kontribusi urusan amwaliyah atau dalam urusan harta. Yang kedua adalah dalam urusan anfusiah atau dalam urusan jiwa. Maka mari sama-sama kita mengkaji nanti, ya kan, saya bagi session ini menjadi dua. Jadi bulan ini karena ada dua pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang kontribusi di jalan Allah dengan harta kita. Dan nanti pertemuan yang selanjutnya adalah kontribusi di jalan Allah dengan anfusiah kita atau dengan jiwa kita. Kita masuk dalam materi kita, yaitu judul kita hari ini yaitu berkontribusi harta dan jiwa di jalan Allah, atau berkorban dalam urusan harta dan urusan jiwa kita di jalan Allah. Pertama, kajian pada kesempatan kali ini dilatar belakangi yaitu dari Quran, yaitu dalam surat As-Saff surat 61 ayat yang ke-10 dan ke-11. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah atau dalam artinya sukakah aku tunjukkan suatu perdagangan atau suatu bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Dalam surat As-Saff ayat 10 ini Allah memberikan tawaran, Allah memberikan gambaran terkait tentang ada satu bisnis, yaitu tijaroh, perniagaan, perdagangan atau bisnis, yang keuntungannya adalah tungjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Itu adalah satu bisnis yang datang dari Allah. Lantas apa yang harus dikerjakan? Yaitu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11-nya. Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad atau bersungguh-sungguh berkorban dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui, atau bahasa mudahnya adalah mengilmui. Dua ayat ini dijadikan landasan kajian pada kesempatan kali ini, yaitu Allah menawarkan terkait tentang bisnis yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Manusia suka dengan sesuatu yang menguntungkan,
Maka dari itu Allah menawarkan perniagaan atau bisnis yang mendatangkan keuntungan. Biasanya sesuatu yang menguntungkan manusia itu sangat bersemangat. Makanya ayat ini Allah menyentuh terkait tentang fitrah kita atau kodrat kita. Karena kodrat kita selaku manusia itu suka dengan sesuatu hal yang menguntungkan. Dan kita tidak suka dengan sesuatu yang merugikan. Maka Allah menyeru dengan memberikan tawaran sesuatu yang menguntungkan. Apa keuntungannya? Tentu tatkala kita bekerja atau ada kontrak kerja atau agreement perjanjian kerja itu biasanya bicara terkait tentang apa yang didapatkan setelah bekerja dan apa yang harus dikerjakan. Jadi biasanya ada kita tahu dulu terkait tentang apa yang harus dikerjakan, kemudian apa yang akan dihasilkan. Atau kita tahu apa yang dihasilkan, kemudian kita harus tahu juga apa yang harus dikerjakan. Kalau dalam usaha atau dalam bisnis atau dalam bidang muamalah, tentu dikaji terkait tentang masalah keuntungan adalah agar kita bertambah semangat tatkala kita melakukan muamalah atau bisnis. Yang kedua, kita mengkaji terkait tentang kerugian adalah dalam rangka kita agar waspada atau hati-hati ketika kita menjalani bisnis atau tidak mudah atau tidak gampang percaya dalam berinvestasi, dalam menjalankan bisnis atau apapun. Jadi dua hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan bisnis. Yang pertama adalah bicara keuntungan. Apa sih keuntungannya? Yang kedua, apa sih yang harus dikerjakan? Nah, kita akan bahas terkait tentang keuntungan dulu. Sebelum kita bicara terkait tentang apa yang harus dikerjakan. Karena apa yang harus dikerjakan adalah ayat yang ke-11 itu bicara apa yang harus dikerjakan. Yang dikerjakan adalah kalian membenahi terkait tentang keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dari surat As-Saff itu menyeru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Disuruh apa? Disuruh tu'minuna billahi wa rasulih. Disuruh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kok orang beriman yang diseru tetapi diperintahkan dalam ayat selanjutnya untuk beriman lagi. Untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti ada tugas yang harus dilakukan kita selaku orang beriman yang akan terjun atau agreement melakukan perjanjian atau bisnis dengan Allah. Yaitu membenahi keimanan kepada Allah serta membenahi keimanan kepada Rasul-Nya. Apa sih keuntungan yang didapatkan ketika kita berbisnis dengan Allah? Maka di bawah telah dituliskan. Adapun keuntungan yang didapat adalah yaitu nanti bisa dicatat. Keuntungan yang didapatkan adalah nanti sesuai dengan lanjutan ayat yaitu dalam surat As-Saff atau surat 61 ayat yang 10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 serta ke-13. Jadi ayat yang ke-13 itu berbicara terkait tentang hal yang akan didapatkan tatkala kita mau berbisnis dengan Allah atau berniaga dengan Allah. Itu tolong dicatat nanti ada dalam surat As-Saff atau surat 61 ayat yang ke-12-nya. Yang kesimpulannya adalah keuntungannya pertama diselamatkan dari azab yang pedih karena sesuai dengan ayat yang ke-10 tersebut yaitu tungjikum min azabin alim yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lantas yang selanjutnya apa juga keuntungannya selain diselamatkan dari azab yang pedih? Bahkan kita kan minta nih, ya kan dalam doa kita, dalam tahiyat itu, walaupun sifatnya sunnah tapi Nabi tidak pernah meninggalkan, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam. Nah, itu yang kita lakukan. Tatkala kita bisnis dengan Allah, maka akan dapat keuntungan terhindar dari azab yang pedih. Yang kemudian Allah berikan lagi bukan saja terhindar dari azab yang pedih. Nanti bisa dibuka dalam ayat yang ke-12-nya adalah yaghfir lakum dzunubakum, yaitu Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Karena yaghfir lakum dzunubakum, Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Pertama diselamatkan dari azab yang pedih. Yang kedua diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Dan Allah akan masukkan surganya adalah surga Aden. Dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah keuntungan yang sangat agung atau kemenangan yang sangat agung. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-13 Allah memberikan tambahan karena bukan saja 3 keuntungan yaitu diselamatkan dari azab yang pedih, yang kedua diampuni dosa-dosanya, yang ketiga dimasukkan ke dalam surga, dan yang keempat itu adalah diberikan pertolongan karena sesuai dengan ayatnya
yaitu wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah, maka Allah akan berikan pertolongan. Tentu ya kan saya telah menulis terkait tentang kajian pertolongan bahwa kita selaku manusia itu sangat butuh terkait tentang pertolongan. Apapun yang kita lakukan apabila kita mendapat pertolongan, hal yang berat menjadi lebih ringan, ya kan, hal yang sulit menjadi lebih mudah, dan hal-hal yang lainnya. Jadi fungsi daripada pertolongan adalah mempermudah kita, mempercepat pekerjaan kita. Apalagi Allah yang memberikan pertolongan dalam segala urusan kita. Tentu bukan saja kemudahan, tapi juga keberkahan yang akan kita dapatkan. Karena bicara ayatnya wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Ya, dan Allah berikan bukan saja pertolongan, tapi juga Allah berikan kemenangan. Karena apabila Allah memberikan pertolongan, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Orang-orang yang beriman yang mau berbisnis dengan Allah. Nanti kita akan bicara apa sih yang harus kita kerjakan tatkala kita berbisnis dengan Allah. Jadi inilah keuntungannya. Nah, keuntungannya yang pertama diselamatkan dari azab yang pedih, yang kedua diampuni dosa-dosanya, yang ketiga wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang keempat adalah wa ukhra tuhibbunnaha nasrum minallah. Allah berikan pertolongan wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Itu adalah janji yang Allah berikan. Jadi bukan janji yang datang dari saya, tapi janji yang datang dari Allah. Tatkala kita mau komitmen dengan Allah, berbisnis dengan Allah, hakikatnya kalau bisnis sesama manusia atau muamalah dalam urusan manusia pasti ada ruginya. Pasti ada ruginya. Kita semua tahu kalau kita belajar fikih muamalah, semua usaha yang ada di dunia itu mengandung unsur kerugian. Kalau ada suatu bisnis yang tidak mengandung unsur kerugian, yakinilah itu adalah riba. Karena sesuatu yang bisnis yang tidak mengandung kerugian adalah saat kita berbisnis dengan Allah. Saat kita berbisnis dengan Allah. Saat kita berkomitmen dengan Allah. Dan itulah 5 hal yang Allah janjikan kepada kita, yaitu diselamatkan dari azab yang pedih, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, diberikan pertolongan oleh Allah. Yang kelima adalah diberikan kemenangan yang dekat atau solusi yang dekat. Lanjut, maka adapun hal yang harus dijalankan adalah pertama, karena ayat yang ke-11 itu adalah tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu memperbaiki keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena tu'minuna billahi wa rasulih, kita harus mulai memperbaiki nih keimanan kita kepada Allah. Yakinkah kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki? Lantas kenapa kalau kita benar yakin bahwa Allah pemberi rezeki, kenapa kita melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan rezeki? Berarti keyakinan kita belum penuh. Ketika kita menganggap Allah adalah Sang Maha Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, lantas kita masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, itu berarti keyakinan kita berkurang. Hakikatnya seorang itu tidak yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Tatkala kita melakukan dosa, lantas kita berpikir bahwa aduh, saya melakukan dosa besar, mustahil Allah mengampuni, maka kita pun telah salah. Berarti keyakinan kita salah, Pak. Belum benar. Karena Allah adalah Al-Ghafar, yang Maha Pengampun. Tatkala kita melakukan dosa, maka tugas kita adalah memohon ampunan kepada Allah. Jadi yang pertama tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nanti itu ada pembahasan tersendiri. Tentu kalau antum telah menjalani materi tilawah, yaitu membahas kembali terkait tentang Ma'rifatul Iman, yaitu mengenal terkait tentang keimanan. Karena kan banyak orang yang menyatakan dirinya beriman, tapi tidak dianggap beriman. Contoh dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-8. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Padahal yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Maka hati-hati terkait tentang keimanan kita. Jangan-jangan kita ngaku iman tapi Allah tidak mengakui keimanan kita. Maka kita harus belajar kembali terkait tentang ma'rifatul iman, mengenal terkait tentang keimanan. Karena iman itu kan ada iman yang hak,
Ya kan ada kafir yang hak karena lawan kata daripada iman adalah kafir. Jadi mustahil seseorang bisa beriman secara benar kalau tidak tahu lawan kata daripada iman, yaitu kufur atau kafir. Yang kedua adalah berkontribusi dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Karena tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu berkontribusi, Pak, atau berjihad, mengorbankan atau dengan serius, Pak, memperjuangkan dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Atau kita melakukan satu bentuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Jadi yang selanjutnya adalah hanya dua yang dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki keimanan, yang kedua adalah kontribusi. Tentu kontribusi ada dua hal, yaitu pertama kontribusi harta, dan kedua adalah kontribusi masalah jiwa atau anfus jiwa kita, Pak. Ya mungkin ada orang yang gemar bersedekah, tapi tatkala dia suruh mengerjakan sholat tidak mau, ya berarti bermasalah. Dia hanya amwalnya saja, tapi anfusnya tidak mau atau jiwanya tidak mau. Atau ada orang yang dia kalau puasa jalan, kalau sholat jalan, tapi suruh berinfak, suruh bersedekah, suruh berwakaf tidak mau. Berarti dia hanya anfus, Pak, tapi tidak menjalankan kontribusi terkait masalah harta. Tentu dalam urusan masalah harta banyak, Pak. Ada sodako, ada infak, ada zakat, ya kan, ada wakaf, ada hibah, dan ada hal-hal yang lainnya. Tentu juga ada kifarat, ya kan. Hal-hal yang bicara terkait tentang harta, karena kita ini di dunia ini kan diatur, Pak, bukan saja urusan anfus kita, jiwa kita, tapi juga urusan dalam harta kita. Harta kita pun diatur. Jadi dua dikontribusikan, yaitu harta dan jiwa. Jadi dua hal yang harus dilakukan juga, yaitu pengorbanan kita dalam urusan harta dan jiwa. Mustahil, Pak, kita menyatakan diri kita mahabbatullah, ya kan, cinta kepada Allah, tapi tidak ada pengorbanan. Karena yang namanya cinta pasti ada hal yang harus dikorbankan. Yang selanjutnya, bukti seberapa besar keimanan seseorang ditunjukkan dari seberapa besar dan tidak ragunya seseorang berkontribusi dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jadi bukti seberapa besar keimanan kita, jadi ukur nih iman kita, besar tidak, ya kan, ya seberapa besar, seberapa tidak ragunya kita untuk menginfakkan kita dan untuk menggunakan jiwa kita di jalan Allah. Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang yang mukmin yang sebenarnya, karena innama itu kalimatnya adalah pembatasan, Pak. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin atau orang yang beriman yang sebenarnya adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertama, konsepnya adalah ketika orang itu beriman secara sebenarnya, maka beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada Rasul-Nya. Kemudian summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yaitu tatkala sesungguhnya orang yang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, Pak. Mereka penuh dengan keyakinan dan mereka berjihad, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, karena ulaika humus shadiqun. Benar apanya? Benar keimanannya, Pak. Karena perlu diingat kalimat innama itu kalimat pembatasan. Innamal mu'minuna dibatasi nih, Pak. Sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan saja itu, Pak. Semua orang bisa ngaku saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul. Cuma harus ada tindak lanjut kemudian, Pak. Karena kalimatnya adalah summa, kemudian lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka mengkontribusikan atau berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Maka mereka adalah orang yang benar keimanannya. Jadi perlu diingat nih, Pak, seberapa besar keimanan seorang ditunjukkan dari seberapa besar dan tidak ragunya seseorang mengorbankan hartanya dan jiwanya di jalan Allah.
Kalau kita masih ya kan pikir-pikir, masih tawar-tawar, masih pilih-pilih terkait tentang aturan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, berarti kita masih syakin, Pak. Masih ragu terkait tentang keimanannya. Berarti iman kita belum pada puncaknya, atau iman kita belum disebut ulaika humus shadiqun, iman yang benar. Kan iman yang benar tuh iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, mau mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah, mau harta dan jiwanya diatur oleh aturan Allah. Kadang hari ini kita masih pilih-pilih, masih pikir-pikir terkait tentang aturan yang datang dari Allah. Tentu tatkala kita membahas terkait tentang keimanan, maka kita mafhum mukhalafahnya atau hukum kebalikannya kan kita membahas terkait tentang kekafiran. Maka kekafiran seseorang pun ditunjukkan seberapa besar mereka berkontribusi dengan harta dan jiwa mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi seberapa besar kekafiran seorang tuh maka dilihat, Pak. Membelanjakan hartanya, menggunakan jiwanya itu untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-36. Di sana Allah berfirman, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang-orang kafir sebenarnya. Ini salah ya, Pak. Terjemahnya salah. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Itu terjemahnya salah, Pak. Surat 8 ayat 36 itu terjemahnya bukan seperti itu. Jadi saya salah ngopinya tuh. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi nanti saya revisi, tolong nanti ditulis terkait tentang revisiannya surat yang ke-8 ayat 36 itu terjemahnya salah, Pak. Karena artinya inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafir yunfikuna, mereka berinfak amwalahum, dengan harta mereka liyasuddu, untuk yasuddu, menghalangi angsabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Kemudian selanjutnya fasayang fiku naha summa takunu alaihim hasroh. Kemudian mereka akan terus menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Summa yaglobun, dan kemudian mereka akan dikalahkan, atau dalam nanti kalau dalam terjemahnya itu mereka akan jadi penyesalan. Jadi orang kafir itu sesungguhnya mereka infak juga, Pak. Mereka membelanjakan hartanya. Bagaimana cara membelanjakannya? Membelanjakannya adalah dalam rangka menghalangi orang agar tidak dekat atau tidak mendekat atau tidak berada di jalan Allah, Pak. Karena orang kafir itu mengkontribusikan hartanya, begitupun jiwanya, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Makanya banyak, Pak, ada orang-orang ya kan yang menghalangi terkait tentang adanya kajian, adanya pengajian, selalu dihalangi. Dan orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Dan mereka terus menginfakannya, Pak. Terus menginfakannya. Jadi bukan sekadar sekali infak, tapi mereka terus menginfakannya, dan kemudian akan jadi penyesalan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsarun. Maka Allah akan kumpulkan mereka di dalam neraka jahanam. Jadi orang kafir itu begitu seriusnya, padahal orang kafir itu dijanjikan neraka jahanam, tapi begitu seriusnya mereka mengkontribusikan atau mengorbankan hartanya dan dirinya agar orang tidak berada di jalan Allah, atau agar orang tidak mendekat di jalan Allah. Maka hati-hati terkait tentang hal itu. Jadi nanti tolong direvisi terkait tentang ini yang ke-836-nya. Nanti sebelum dibagikan saya akan revisi dulu karena salah tuh crop terkait tentang ngopi terjemahnya, Pak. Kemudian lanjut. Kenapa sih kita harus berkontribusi? Ya, karena bicaranya terkait tentang keuntungan yang akan kita dapat 5 hal. Kenapa sih kita harus berkontribusi? Ya kan, baik amwal kita, baik anfus kita. Nah, hari ini kita bicara terkait tentang amwal dan anfus. Nanti kita bicara pertemuan ini bicara terkait tentang amwal dulu. Kenapa kita harus berkontribusi? Kenapa kita harus berkorban? Kenapa kita harus membelanjakan harta kita dan diri kita di jalan Allah? Maka sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 100 yang ke-42. Am hasibtum ang tadkhulul jannah
walama ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Nih kita nih am hasibtum ang tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apa kita ngira nih masuk surga nih dengan amalan yang sedikit apa segala macam nih? Ya. Sebelum nyata orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang sabar. Jadi Allah ingin melihat, karena tentu ini pertanyaan bagi kita semua. Am lama ya'lamillahu, padahal jihad, Pak, berjuang belum nyata orangnya. Jadi berkontribusi baik dalam harta dan jiwa dan diiringi dengan rasa kesabaran. Jadi bicara terkait tentang am hasibtum ang tadkhulul jannah bukan satu-satunya, Pak. Nanti kemudian bicara terkait tentang kontribusi dan ayat yang lainnya nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu, ya kan, ayat 214 itu am hasibtum ang tadkhulul jannah itu bicara terkait tentang ujian. Jadi pertama, kalau dalam surat Al-Baqarah adalah ujian sebelum diuji, kalau ini adalah sebelum nyata orang yang berjihad dan orang yang bersabar. Jadi bukti, karena jangan sampai kita nih, oh kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga, benar. Karena sesuai hadisnya juga begitu. Bahwa kullu umatin dakhalal jannah. Tiap umatku masuk surga, ilaman abba, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi melanjutkan sabdanya, man atau ani dakhalal jannah, man asoni faqad abba. Barang siapa yang taat kepadaku, tidak pernah menyelisihiku, beriman kepadaku, lalu kemudian memperjuangkan terkait tentang risalah-risalahku, maka dia adalah yang masuk surga, dakhalal jannah. Man asoni, barang siapa yang menyelisihi, yang tidak mau diatur, baik hartanya, baik jiwanya, sesuai dengan konsep yang datang dari Allah dan Rasulnya, faqad abba, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Walaupun kita ngomong, kita ingin surga, kita umat Nabi, tapi kalau kelakuan kita atau harta kita dan jiwa kita tidak mau diatur dengan konsep yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka sama kita dengan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kemudian kontribusi itu dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah dalam urusan amwal, dalam urusan harta, yang kedua adalah dalam urusan anfus, Pak, dalam urusan jiwa. Jadi hartanya diatur bagaimana sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, begitupun jiwa kita, begitupun diri kita, Pak. Jadi dua-dua hal itulah yang akan diatur. Yang kemudian pertama bicara terkait tentang kontribusi masalah harta. Nah, kenapa sih? Ya kan ayatnya bicara watu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa Allah tuh mendahulukan harta sebelum mendahulukan jiwa, atau jiwa itu dibelakangkan? Orang yang berjihad pertama dengan hartanya dan dengan jiwanya. Nanti kita akan ambil hikmahnya. Kenapa Allah itu minta harta dulu kepada kita? Harta dulu yang diatur, baru setelah itu jiwanya. Kenapa sih? Nanti kita akan bahas terkait tentang hal itu. Pertama, bicara terkait tentang kontribusi masalah amwal atau masalah harta. Kita mengkontribusikan harta di jalan Allah adalah pertama agar kita tidak termasuk umat yang durhaka, Pak. Jadi pertama agar kita tidak termasuk umat yang durhaka. Kenapa kita harus berinfak di jalan Allah? Ya, bicara terkait tentang pengorbanan harta dulu. Nanti bicara pengorbanan jiwa. Kenapa kita harus berkontribusi di jalan Allah, atau menginfakkan harta kita di jalan Allah, atau bersedekah di jalan Allah, ataupun wakaf di jalan Allah, ataupun hibah di jalan Allah? Ya kan, kenapa? Pertama, agar kita tidak termasuk umat yang durhaka. Apa sih umat yang durhaka? Ya umat yang tidak taat. Karena tatkala seorang itu durhaka kepada orang tuanya, kan tidak taat terhadap perintah yang datang dari orang tuanya. Begitupun bicara terkait tentang kita berinfak adalah agar kita tidak termasuk umat yang durhaka kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat 47, yaitu dalam surat Muhammad ayat yang ke-38. Ha antum haula'i tud'auna litungfiku
Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak litung-fiku berinfak, Pak, fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Dan ingatlah, kita harus ingat, Pak, bahwa kita adalah orang-orang yang diajak. Tatkala kita berislam ini, Pak, kita diajak untuk berinfak. Apa sih arti infak? Infak itu membelanjakan. Membelanjakan harta di jalan Allah atau membelanjakan harta sesuai dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Ha antum haula'i tad'auna litunfiqu fi sabilillah. Dan ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk berinfak atau menginfakkan hartamu di jalan Allah. Kita adalah orang-orang yang diajak untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian tatkala perintah untuk berinfak ini ya kan telah disebarkan atau telah dinaskan, kita suruh berinfak, maka kemudian faminkum mayyabkhal, maka kemudian di antara kamu ada yang kikir, Pak. Kita nih orang yang diajak untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Lalu di antara kita ada yang kikir. Karena faminkum mayyabkhal, maka di antara kamu ada yang yabkhal atau yang kikir. Dan kemudian Allah lanjutkan, wa may yabkhal fa innama yabkhulu an nafsi, dan barang siapa yang kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Tatkala kita kikir, tidak menginfakkan harta kita di jalan Allah, tidak membelanjakan harta kita di jalan Allah, maka hakikatnya kita tuh sedang kikir, Pak, terhadap diri kita sendiri. Karena wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, dan barang siapa yang kikir maka sesungguhnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah itu maha kaya. Karena al-ghani, Allah adalah maha kaya, dan Allah maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya, atau wa antumul fuqara, dan kamu adalah orang yang fakir. Fakir itu orang yang punya kebutuhan, Pak. Allah tidak punya kebutuhan terhadap kita, tapi kita punya kebutuhan kepada Allah. Allah nyindir kita, sebenarnya tuh Allah maha kaya. Karena wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkanmu, dan kamu yang membutuhkan karunia yang datang dari Allah. Tatkala harta kita diinfakkan di jalan Allah, diatur oleh dengan aturan Allah, maka terdapatlah keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, Pak, bertambahnya satu bentuk kebaikan. Harta-harta yang kita tumpuk, yang tidak kita keluarkan hak-hak, ya kan, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka yakinlah itu akan jadi kecelakaan bagi kita. Makanya banyak orang-orang yang mengumpulkan hartanya, bisa mengumpulkan harta itu bisa 20 tahun, 10 tahun, akhirnya dia jadi kaya, kemudian Allah ingin melenyapkan, hanya 1 jam lenyap. Ada juga ya kan orang yang telah mengumpulkan hartanya lantas tidak mengeluarkan hak-haknya, tidak berinfak, tidak berzakat, tidak bersedekah, kemudian jadi petaka dari anak-anaknya. Bisa jadi setelah itu anaknya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ayah dan ibu saya cepat meninggal karena saya butuh warisan, ingin dapat warisan, bisa jadi seperti itu. Dan banyak kan kita dapati dalam masyarakat kita yang begitu kayanya orang tuanya sehingga nanti di anak itu jatuh, Pak. Ya, anaknya bisa berantem, terus lagi bertengkar, bahkan persaudaraan, tali persaudaraannya putus karena gara-gara berebut warisan. Maka hati-hati, bisa jadi adalah harta yang tidak berkah. Tidak berkah itu pertama mungkin cara mendapatkannya salah, atau yang kedua adalah mungkin tidak diinfakkan atau tidak dibelanjakan. Atau harta itu ada hak yang harus dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan. Kan bahaya. Bisa jadi penyakit, Pak. Ya, ketika orang sakit lantas dia mengeluarkan harta, ya kan, yang bisa jadi karena mungkin ada hak orang lain yang dia tahan, atau dia tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat. Ketika itulah Allah keluarkan secara paksa. Jadi orang tuh hakikatnya semua manusia tuh berinfak, membelanjakan hartanya. Cuma ada yang caranya dipaksa, ada yang caranya dengan sukarela. Cara yang dipaksa ya Allah bikin kebakaran, Allah bikin kehilangan, Allah bikin penyakit. Kalau cara yang sukarela, yang mendonasikan hartanya di jalan Allah. Karena sesungguhnya Allahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan sesungguhnya Allah itu maha kaya dan kalianlah yang membutuhkan karunia yang datang dari Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, wa in tawallau yastabdil
Dan apabila kalian berpaling dari jalan yang benar, karena wa in tawallau yastabdil, dan barang siapa yang berpaling ya kan dari jalan yang benar atau tidak mau menginfakkan harta kita nih Pak di jalan Allah, maka qauman ghairukum, maka Allah akan mengganti kita Pak. Karena jika kalian berpaling dari jalan yang benar, dia akan mengganti kita atau kamu. Jadi kita tuh akan diganti. Qauman ghairukum, dengan kaum yang lain. Summa kemudian la yakunu amsalakum, yang mereka karakternya atau sifatnya tidak kikir seperti kamu. Jadi bisa dibayangkan nih Pak. Jadi ayat ini bicara terkait tentang kita menginfakkan itu agar kita tidak termasuk umat yang durhaka Pak. Karena tatkala kita durhaka, maka Allah akan ganti kita dengan kaum yang lebih baik, yang tidak kikir seperti kita. Karena padahal ayatnya kan wa in tawallau, dan barang siapa yang berpaling yastabdil kauman ghairukum, maka Allah akan ganti. Sebenarnya berpaling dari apa? Di situ kan berpaling dari jalan yang benar. Tapi ayatnya bicara terkait tentang infak. Berarti barang siapa yang berpaling dari infak, ya kan? Kemudian maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Yang kaum itu tidak seperti kalian atau tidak seperti kamu, yaitu kikir. Dan barang siapa kikir, maka kikir itu untuk dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kita mengkontribusikan harta di jalan Allah. Yang kedua adalah dalam rangka menyempurnakan kebajikan. Yang pertama agar kita tidak disebut umat durhaka. Yang kedua adalah dalam rangka menyempurnakan kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. Lang tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai, Bang. Karena lang tanalu bir. Jadi kalimat tuh dalam bahasa Arab tuh ada kalimat thayyib, ada kalimat khair, tapi ini adalah bir. Contoh dalam ayat lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam albir. Bir itu kebaikan. Jadi bicaranya kalau kalimatnya bir itu kebaikannya sudah sempurna, Pak. Contoh misal, saya punya 2 motor. Ya, satu motor bagus, satu motor jelek. Tatkala ada orang yang meminjam motor, lantas saya berikan motor jelek, tentu orang tidak menganggap saya adalah orang kikir. Dan saya tentu disebut orang yang baik atau kalimatnya adalah khair. Tapi tatkala saya memberikan yang terbaik, memberikan pinjaman yang terbaik, ketika saya punya 2 motor, yaitu meminjamkan motor yang terbaik, yang paling bagus, maka saya itu disebut sangat baik, maka disebutnya bir. Maka lang tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, Pak. Karena tunfiku mimma tuhibbun, sesuatu yang kita cintai. Nah, kita kan sering berinfak sesuatu yang tidak kita cintai kan. Contoh memberi saja kan padahal jelas. Kalau nanti ada larangan-larangan itu saat memberi itu jangan sampai kita memberikan sesuatu itu kita sendiri tidak suka. Kita sendiri memincingkan mata. Padahal menafkahkan harta di jalan Allah itu harus yang mimma tuhibbun, sesuatu yang kita cintai, baru itu bir. Maka kebajikan yang sempurna tuh, Pak. Karena lang tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak memperoleh kebajikan atau kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kita cintai, Pak. Apa yang kita cintai itu harus diinfakkan di jalan Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa saja yang kita infakkan Allah Maha mengetahui. Jadi tidak perlu saat kita berinfak tuh cari pujian daripada orang. Karena nanti ketika dipuji berinfak, ketika tidak dipuji tidak berinfak. Nanti banyak terkait tentang sakit hatinya. Maka dalam amal pun maka hati-hati. Karena yang kedua adalah kenapa sih kita harus mengontribusikan harta di jalan Allah? Yang pertama adalah agar tidak termasuk umat yang durhaka. Yang kedua dalam rangka menyempurnakan kebajikan. Dan memang kita masih latihan infaknya.
Kalau memang sudah benar ya sampai lang tanalu birro hatang tungfiku mimma tuhibbun. Sampai kita tuh menginfakkan apa yang kita cintai. Kita kan masih menginfakkan sesuatu yang belum kita cintai, yang sedang-sedang kita cintai. Tapi kalau sudah kebajikan yang sempurna tuh apa yang dicintai maka diinfakkan. Contoh misal terkait tentang Khalid bin Walid, apa sih infaknya? Infaknya pedang. Karena yang dicintai Khalid bin Walid itu pedang dan baju perangnya. Itu yang sangat dicintai. Maka diinfakkan di jalan Allah. Dan apa yang kita cintai diinfak di jalan Allah. Yang kemudian bagaimana mungkin kita akan mengkontribusikan jiwa kita atau diri kita di jalan Allah kalau mengkontribusikan harta kita saja masih enggan, Pak, dan mencari-cari alasan agar tidak mengkontribusikan harta di jalan Allah. Jadi kenapa sih Allah mintanya harta dulu? Ya bagaimana mungkin kita akan mengkontribusikan jiwa kita, Pak, kalau bisa kita dapatkan di dunia ini, kita masih enggan dan mencari-cari alasan agar tidak berinfak, agar tidak bersedekah, agar tidak berzakat. Kita kan masih banyak mencari alasan. Ya, apalagi bicara terkait tentang urusan jiwanya, urusan sampai nyawanya, Pak, di jalan Allah. Harta saja yang masih kita bisa cari di dunia ini, kita tidak mau, apalagi nyawa yang satu-satunya, Pak. Maka itu pertama, secara psikologis Allah minta dulu sesuatu yang masih bisa kita dapatkan di dunia ini. Kalau sesuatu yang masih kita bisa dapatkan di dunia ini saja masih susah, maka susah, Pak. Kita bicara, saya siap berjuang jalan Allah, mati karena Allah, susah, Pak. Karena harus itu dulu, Pak. Sesuatu yang bisa didapatkan di dunia ini ya bisa diulang, maksudnya hari ini bisa dapat, besok bisa dapat. Ya, kalau nyawa kan tidak bisa didapatkan, Pak, cuma satu kali. Tapi kalau harta saja, ya kan kita masih enggan dan masih mencari-cari alasan saat kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka mustahil, Pak, jiwa kita akan kita korbankan untuk Allah. Yang kemudian, kalau mengkontribusikan harta kita hanya untuk keluarga, misal nih Pak, bicara infak itu bicara urusannya, oh saya menafkahi keluarga apa segala macam, tentu itu tidak menjadi pembahasan, Pak. Karena semua orang tahu tanpa ada kajian bahwa kita harus menafkahi keluarga kita. Benar nggak? Ya kalau bicara terkait tentang ya kan mengkontribusikannya atau berinfaknya itu untuk keluarga, kita semua tahu, Pak. Kita semua paham, tanpa ngaji pun kita paham bahwa kita dapat rezeki untuk keluarga kita. Pasti itu. Makanya kita bicara kajian kali ini adalah mengkontribusikan harta di jalan Allah. Ya, mengkontribusikan harta di jalan Allah. Kajian kita kontribusi harta adalah tentang kontribusi kita kepada Islam, Pak. Jadi kajian kali ini tuh bicaranya tentang kontribusi ya kan harta kepada Islam. Di antara fungsi kontribusi kita di jalan Allah atau kepada Islam adalah satu, berkontribusi harta agar dakwah berkembang. Satu, pernahkah kita lihat, Pak, terkait tentang dai-dai? Coba perhatikan, lihat dai-dai. Jangan lihat yang lain, Pak. Lihat yang ada di Darul Aulia. Lihat para dai-nya, lihat motornya apa kendaraannya, layak pakai atau tidak. Semua dai di Darul Aulia banyak yang menggunakan motor yang tidak layak pakai, Pak. Karena harusnya kita juga peduli, Pak. Bagaimana para dai itu di lapangan agar lancar jalan dakwahnya. Ya, pertama, bicara terkait tentang infak itu adalah agar dakwah Islam berkembang. Benar, agar dakwah Islam berkembang. Lihatlah. Karena memang kita sama-sama tahu. Karena ulama itu kan, atau orang yang berilmu adalah al-ilmu hayatul Islam imadul iman. Ilmu itu menghidupkan Islam dan tiangnya iman. Memang para dai tidak boleh menggantungkan sesuatunya ya kan kepada Islam. Tapi orang-orang harus mulai mengerti, Pak, bahwa kita harus membantu para dai yang di lapangan. Lihat kendaraannya, ya kan? Lihat mantelnya. Mungkin ada jas hujan atau tidak. Kita kan tidak pernah tahu, Pak. Kehujanan tidak apa segala macam, dan sama-sama kita ketahui. Jangan ditanyalah kalau dai yang ada di Darul Aulia, ya. Dai yang ada di Darul Aulia itu, ya kan? Itu kan di yayasan tanpa kalau hujan jadi tidak pasti jadi, Pak. Kalau sudah ada jadwalnya pasti jalan. Kegiatan kalau sudah ada jadwalnya pasti jalan, Pak. Ya, karena kami sedang ya berjuang bagaimana orang itu ya kan berada di jalan Allah. Agar orang itu berada di jalan Allah. Nanti ada pengumuman apa nih?
Sebentar, Pak, sebentar. Oh iya, nanti silakan, itu panitia telah menyediakan link untuk absen, Pak. Kita lanjutkan. Di antara fungsi kontribusi kita di jalan Allah adalah satu, berkontribusi agar dakwah Islam berkembang, ya kan? Yang kedua, agar berdirinya sarana-sarana pendidikan untuk generasi Islam menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah agar berdirinya sarana-sarana pendidikan untuk generasi Islam menjadi lebih baik, Pak. Ya iya, Pak. Kita bisa dibayangkan kan sekolah-sekolah hari ini kan mendidik kita menjadi orang-orang yang materialistik, Pak. Ya bisa dibayangkan. Contoh gampangnya begini, Pak. Dari satu minggu itu berapa sih? Ya kan berapa jam, berapa kali pertemuan terkait tentang masalah pelajaran mata pelajaran agama. Itu sekali, Pak. Semuanya itu bidang dunia, Pak. Cuma dalam ya kan sekolahan itu kan cuma dipelajari 2 jam. Dari sekian puluh jam, ya kan, yang dalam satu minggu itu atau dalam satu pekan itu cuma disisipi agama itu kan cuma satu kali, dan itu pun 2 jam. Dan 2 jam aslinya itu kan 1,5 jam. Hanya di situ bisa dibayangkan, maka kita hidup itu kan bisa dibayangkan dijejali hal-hal yang berupa materialistik. Makanya ketika kita ya akan mengukur kesuksesan, mengukur kebahagiaannya dari material, Pak, dari materi, Pak, dari kebendaan, dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, seberapa banyak rumah yang dihasilkan, benar tidak? Kan jadi seperti itu. Karena semua pendidikannya berbau materialistik, Pak, berbau terkait tentang hal-hal materi atau terkait kebendaan. Jadi kita harus menggunakan harta di jalan Allah, ya. Pertama dalam rangka agar tidak umat yang durhaka, yang kedua dalam rangka mengurangkan kebajikan. Kita saja susah kan dalam harta, jiwa. Saya makar Allah. Ya coba, Pak, suruh infak saja, suruh zakat saja dulu, suruh zakah saja, suruh wakaf saja dulu. Kalau tidak mampu suruh kontribusikan harta, apalagi jiwanya. Hati-hati terkait tentang kontribusi baik dalam urusan harta dan jiwa. Lanjut tujuan. Sekarang kita bicara terkait tentang tujuan. Tujuan kontribusi harta di jalan Allah. Yang pertama adalah tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah, Pak, atau dalam rangka mencari mardotillah. Maka jangan salah niat. Tatkala kita berinfak di jalan Allah, jangan, memang bahasanya begini, Pak. Tatkala kita niat ibadah tuh, Pak, semuanya harus lillah, harus karena Allah. Jadi ada 6 unsur yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu harus ittiba, sesuai dengan panduan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ibadah itu harus penuh dengan khauf, rasa takut. Yang ketiga, yang keempat harus dengan roja. Dan yang kelima itu harus penuh dengan ketundukan, Pak. Jadi ada khauf, ada roja. Roja itu berharap, Pak. Yang kelima ketundukan, dan yang keenam istiqomah. Dan ibadah itu harus istiqomah. 6 unsur itu harus melatar belakangi semua ibadah kita. Pertama harus lillahi ta'ala. Ya kan? Harus karena Allah. Harus karena Allah. Sebagaimana firman Allah, satu, ingat-ingat, dalam kita berinfak itu dalam rangka mencari ridha Allah. Dalam rangka mencari ridha Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-272. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukankah kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi ingat, kita dakwah apa segala macam, saya menyampaikan ini pun nanti berkontribusi atau tidak ya urusan masing-masing. Karena bukan kewajiban para pendai untuk memberikan hidayah, tapi hidayah itu datang dari Allah dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk dikehendaki mendapatkan hidayah. Kemudian wa ma yunfiqu min khairin, dan barang siapa yang berinfak atau apapun yang kita wama, dan apa-apa yungfiku yang kamu infakkan, min khairin dari sesuatu yang baik,
fali anfusihim, dan kebaikannya adalah untuk diri kalian sendiri. Dan apapun harta yang kita infakkan, maka kebaikannya untuk diri kita sendiri, Pak. Karena apapun ya harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Kemudian wama tungfikuna illa ibtigho wajhillah, dan tidaklah mereka berinfak, satu motifnya Pak, dalam rangka mencari ridha Allah. Ya, dalam rangka mencari ridha Allah. Wa ma tunfikuna illa ibtigha wajhillah, dan apa-apa yang kamu infakkan illa tidaklah ibtigha mencari berharap wajhillah, kecuali dalam rangka mengharap wajah Allah atau mengharap ridha Allah. Satu. Ya, itu penting, Pak. Tatkala kita berinfak itu dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Pak, bagaimana kalau saya berinfak ingin dapat kelipatan ini dan itu apa segala macam? Salah, Pak. Kalau niat berinfak itu adalah niatnya karena Allah. Maka tatkala kita mendapatkan, ya berharap terkait tentang janji, ini mah janji. Tatkala orang berinfak, ya kan satu kebaikan kan dilipat gandakan 10 kali lipat minimalnya. Bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, Pak. Ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, itu adalah janji, Pak. Yang penting beresi dulu terkait tentang niat kita dalam berinfak. Niatnya adalah dalam rangka illabtigho'a wajhillah, dalam rangka mengharap wajah Allah, Pak. Jangan yang lainnya, jangan mengharap yang lainnya. Nah, kemudian nanti bicara terkait tentang Allah kan menjanjikan nanti dilipat gandakan 10 kali lipat dan dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan kita harus tahu rezeki yang datang dari Allah itu tidak selalu berupa kematerian, kebendaan. Bukankah sehat itu adalah satu bentuk rezeki yang datang dari Allah yang harus sama-sama kita syukuri, yang harus sama-sama kita syukuri. Rezeki itu, Pak, terkait tentang sehat yang datang dari Allah itu adalah satu bentuk rezeki. Jadi rezeki itu tidak selalu berupa kebendaan. Sehat, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berjalan, itu adalah satu rezeki yang datang dari Allah. Kemudian wabatung fiku min khairi, dan tidaklah, dan apapun harta yang kamu infakkan, dan apa fiku, sesuatu yang kamu infakkan, min khairin, sesuatu yang baik, Bang. Jadi min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberikan pahala kebaikannya secara penuh dan sempurna, Pak. Dan kamu tidak akan didolimi dan tidak akan dirugikan. Dan sama-sama kita tahu bahwa berinfak, bersedekah, berzakat itu tidak akan memiskinkan diri kita. Jadi tidak ada orang yang jatuh miskin karena berinfak, Pak. Tidak akan orang jatuh miskin karena berinfak. Satu, dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kedua, mengkontribusikan harta. Urusan harta itu adalah dalam rangka memperteguh jiwa, Pak. Perlu diingat. Jadi ternyata kita berinfak itu atau bersedekah itu atau berzakat itu adalah dalam rangka memperteguh atau dalam memperkuat jiwa kita dalam agama ini. Jadi bohong besar, ya kan, orang itu tidak akan teguh, Pak. Mau mengaku Islam tapi hartanya itu tidak mau diatur oleh aturan Islam. Jadi ternyata kita membelanjakan harta kita di jalan Allah adalah dalam rangka memperteguh, Pak, terkait tentang jiwa kita atau keyakinan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-265. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigho'a mardotillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigho'a mardotillah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian wasabbatam, dan kemudian asabat tuh, Pak, kokoh, dan kemudian untuk memperkokoh min anfusihim, yaitu jiwa-jiwa mereka, kamasalil jannah, maka perumpamaannya itu seperti kebun. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang pertama dalam rangka mardotillah, mencari ridha Allah. Yang kedua yaitu dalam rangka wasabbitam min anfusihim, dalam rangka memperteguh jiwanya.
kamasalil jannatin, maka perumpamaannya seperti kebun, birabwatin asobaha, maka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, Pak. Jadi kebun yang terletak di dataran tinggi, yang kalau bicara terkait tentang terjemahnya, yang disiram hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka pertama adalah dalam rangka asabat, dalam rangka memperteguh, Pak. Selain mencari doa Allah, kedua memperteguh. Tatkala kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, pertama dalam rangka mencari doa Allah, yang kedua adalah menguatkan jiwa kita di jalan Allah, adalah Allah berikan perumpamaan seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jadi kebun itu ada di tanah yang tinggi, dan apabila dapat hujan, tentu tanah yang tinggi itu paling duluan, Pak, dapat hujannya daripada tanah yang rendah, karena kita sama-sama tahu ya kan, konsep air itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka seperti pohon yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, tatkala dihujani dengan hujan lebat, maka akan berbuah atau menghasilkan buah 2 kali lipat. Andai kata hujan itu tidak lebat, Pak, atau tidak menyirami, maka embun pun memadai, bisa dibayangkan. Tidak perlu hujan, bahkan embun saja sudah memadai, akan mendapatkan buah 2 kali lipat. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu adalah perumpamaannya, Pak. Jadi tatkala kita berinfak itu dalam rangka mencari Allah dan menguatkan hati, ya, maka kita Allah berikan perumpamaan seperti kebun yang selalu menghasilkan buah, Pak. Disiram atau tidak disiram, disiram air ataupun dengan embun, itu mencukupi. Makanya bicara nanti orang bicara terkait tentang kayanya adalah kaya di urusan hatinya, ya. Maka miskin itu adanya di kedua mata, kalau kaya itu adanya di dalam hati, Pak. Maka dia pun menghasilkan atau tidak menghasilkan, ya kan, dihujani dengan hujan lebat ataupun tidak dihujani dengan lebat, maka masih tetap berbuah. Nah, itulah orang yang namanya orang yang kaya hati. Dan pasti ya kan, kita dalam berinfak itu dalam rangka, dalam pertama mencari Allah, yang kedua dalam rangka memperteguh jiwa kita. Yang ketiga, tujuan kontribusi adalah dalam rangka menjauhkan diri kita dari kebinasaan, Pak. Ingat, Pak, kita menginfakkan harta kita atau harta kita dibelanjakan di jalan Allah adalah dalam rangka menghindari kebinasaan. Dalam rangka menghindari kebinasaan. Oh, iya, urusan harta yang tidak mau diatur Allah akan jadi binasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 100 yang ke-95. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Pertama bicaranya infakkan hartamu di jalan Allah, dan jangan kita jatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan kita sendiri. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketiga adalah dalam rangka menjauhkan diri kita dari kebinasaan. Karena orang yang tidak mau berinfak itu hakikatnya orang yang sedang membinasakan dirinya sendiri, Pak. Orang yang hakikatnya sedang membinasakan hartanya. Karena hartanya tidak berkah. Tatkala hartanya tidak berkah, maka akan jadi petaka. Yang namanya berkah itu yang sedikitnya mencukupi, yang banyaknya tidak mencelakakan. Yang sedikitnya mencukupi, yang banyaknya tidak mencelakakan, seperti air Zam-Zam. Yang ketika jamaah haji sedikit, maka tetap mencukupi. Ibadah ketika biasa selain bulan haji seperti itu. Itulah banyaknya tidak mencelakakan. Maka perhatikan harta-harta yang ada dalam diri kita, yang Allah manahkan kepada kita, mencukupi, yang banyaknya tidak mencelakakan. Harta tuh begitu, Pak. Tatkala diinfakkan di jalan Allah, kurang. Untuk pribadinya pasti kurang. Dan ketika tidak diinfakkan pun pasti kurangnya sama-sama, Pak. Cuma mana yang dapat keberkahan dan mana yang ternilai ibadah di sisi
di sisi. Karena rezeki itu hakikatnya yang pertama adalah sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah yang bisa kita nikmati sampai habis, itu rezeki asli. Ya, tapi ada harta misal bisa jadi rezeki musuh kita yang Allah titipkan kepada kita, akhirnya kita ditipu. Terus lagi bisa jadi itu adalah rezeki anak kita yang kemudian dapat warisan anak itu. Yang kedua, sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah itu asli rezeki. Melawan janji setan. Kita berinfak itu adalah dalam rangka melawan janji setan. Karena setan janji, Pak. Setan hukumul fukro. Setan itu menakuti atau menjadi dengan kemiskinan. Karena asyaiton yang hidukum fakro. Kemudian setan bikin was-was, karena tugas setan kan dari bangsa jin itu kan bikin waswisu, Pak. Fisudur, bikin was-was dalam hati kita. Setan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan, Pak. Karena kita berinfak. Lantas setan itu pasti menyuruh, Pak. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu menyuruh kamu berbuat keji. Maksudnya karena bicara terkait tentang kemiskinan, pasti bicaranya kekikiran, Pak. Karena asyaitonu dan setan itu yang idukumul fakro wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan, kurang. Ya kan, ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau berbuat kikir, Pak. Karena keji di sini maksudnya adalah kikir. Karena akhirnya digandeng dengan bicara tentang al-faqro, tentang kekurangan, tentang kefakiran. Maka pasti bicara urusan harta. Jadi setan tuh menjanjikan, setan punya janji, Pak, dan Allah punya janji. Ya, Allah menjanjikan ampunan, menjanjikan kekikiran. Jadi kita milih mana nih? Kalau kita tidak berinfak atau susah sekali untuk berinfak, berarti kita telah termakan oleh janji setan. Berarti kita hakikatnya pengikut setan dan menyembah setan. Karena kita percaya dengan janji setan. Karena setan itu memberikan janji atau menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan menyuruh kita berbuat keji atau kikir. Kemudian wallahu ya'idukum maghfirah, dan kemudian Allah menjanjikan ampunan. Selain ampunan, minhu wa fadla, dan jadi setan tuh punya ada kita kurang, kita jadi miskin karena kita berinfak, maka kita diperintah oleh setan untuk kikir. Tetapi Allah memberikan janji yaitu ampunan dan karunia. Jadi terserah kita milih mana, ya kan? Dan keimanan itulah akan menjawab terkait tentang, ya kan, kita termakan janji setan, kita ikut janji setan atau kita ikut janji Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi yang keempat ini adalah dalam rangka melawan janji setan, Pak. Jadi hakikatnya ini, kalau kita menyembah Allah ya kita ikut janji Allah. Jadi jangan sampai kita orang yang ngaku menghambakan diri pada Allah, ya kan, tapi percaya dengan janji yang datang dari setan. Karena Allah punya janji, setan pun punya janji. Jadi nanti bisa dilihat setan pun akan berlepas diri terkait tentang janji-janjinya. Itu nanti bisa dibuka dalam surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-22. Jadi tatkala perkara hisab diselesaikan itu setan pidato juga, Pak. Diberikan hak, silakan berpidato mengklarifikasi. Ya, dan setan mengatakan, aku punya janji, Allah punya janji. Aku menyalahi janjiku, ya kan? Jadi setan itu berlepas diri, Pak. Tatkala manusia sudah ikut dalam jeratnya. Nah, tinggal ada dua janji. Janji yang datang dari Allah dan janji yang dari setan. Maka yang mana? Kita kan makhluk mukhayyar. Makhluk yang diberikan kebebasan berkehendak. Tapi orang beriman pasti akan memilih janji yang datang dari Allah. Tapi tatkala kita ngaku, saya Pak percaya dengan janji Allah, tapi masih hitung-hitungan terkait tentang infak, masih kikir terkait tentang infak, maka masih terjerat oleh janji setan. Yang selanjutnya yang kelima, dalam rangka dari
dalam rangka menghindari sifat kikir. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu wa khairul li anfusikum wa may yuqassu an nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah dan taatlah dan infakkan harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bisa dibayangkan nih, secara matematika, secara ilmu logika, orang yang kikir, mungkin kalau kita kikir itu kita akan kaya. Tapi kata Allah, ya kan, orang yang kikir itu lawan beruntung berarti celaka. Barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, alias dia jadi dermawan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lawan kata untung rugi. Tentu lawan kata orang yang beruntung adalah orang yang rugi. Jadi kata Allah, orang kikir itu rugi sebenarnya. Tapi ya silakan saja, kita tinggal milih kita termasuk orang yang ikut janji Allah atau tidak. Karena fatakullah dan kepada Allah mastata'tum, sepenuh kemampuan kalian. Kemudian wasma'u wati'u, dengarlah dan taati. Wa anfiqu khairul li anfusikum, dan infakkan sesuatu itu yang terbaik bagi diri kalian. Karena tatkala kita berinfak, akhirnya manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian wa may yakhassu hansi faulaika humul muflih, dan barang siapa yang terhindar atau dijaga dari kekikiran, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kelima adalah dalam rangka menghindari sifat kikir. Karena kita tuh sangat kikir. Ya, jadi manusia itu kan begitu. Ya kan, apabila diberikan kesempitan, ya mereka berdoa kepada Allah untuk dilapangkan, tapi apabila sudah dilapangkan, maka manusia itu berlaku kikir. Ya kadang kala kita juga begitu Pak, kadang berjanji Allah, apabila diberikan rezeki lebih saya mau begini. Ketika diberikan rezeki lebih, ya kadang kita lupa kepada janji-janji kita. Maka hati-hati terkait tentang janji itu. Apalagi terkait tentang nadar. Karena nadar itu bukan sifatnya sunnah, jadi sifatnya jadi wajib. Hati-hati terkait tentang nadar. Yang keenam adalah berkontribusi dengan harta baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Pak, kalau infak itu bicaranya begini. Infak itu ketika kita lapang, tidak. Berinfak itu dalam keadaan lapang ataupun sempit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-34. Jadi kalau mau tahu kriteria orang yang bertakwa, nanti dilihat dari ayat 133-nya. Jadi surat Ali Imran surat 3 ayat 133 itu awalnya. Nanti terkait tentang kriteria orang bertakwa ya di surat 3 134 sampai 135. Yang 133 yang bunyinya dalam surat Al Imran itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard kepada ampunan Allah yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang 133-nya, Pak. Ayat 134-nya Allahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak. Jadi nih kriteria orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi orang tuh berinfak dalam keadaan lapang tuh hal yang biasa, hal yang luar biasa tatkala kita berinfak kurang apa segala macam, berinfak luar biasa. Nah, kita kurang apa segala macam, padahal ketika kurang kita menjadi orang yang luar biasa, yaitu berinfak. Karena kriteria orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Karena alladzina yunfikuna fis sarai wal dara, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan kita sama-sama tahu, Pak, kehidupan masalah urusan rezeki berupa kebendaan tuh, Pak. Kadang orang itu ya kan hal yang biasa kita berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang. Hal yang luar biasa kita berinfak dalam keadaan sempit. Rezeki kita sempit tapi kita masih menyempatkan infak. Karena alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit.
Maka itu adalah 5 hal dalam rangka tujuan kita mengkontribusikan harta kita di jalan Allah. Yang pertama dalam rangka mencari ridha Allah. Yang kedua dalam rangka memperteguh jiwa kita, Pak. Memperteguh jiwa kita. Kalau kita berislam secara benar, ya infak. Kalau enggak infak susah, Pak. Kita bisa beriman secara benar. Yang ketiga dalam rangka menjauhkan kita dari kebinasaan. Ya, binasa hartanya, binasa berkahnya, Pak. Yang paling bahaya kan hartanya masih ada, berkahnya tidak ada. Itu bahaya karena akan jadi kecelakaan. Yang keempat dalam rangka melawan janji setan, Pak, dan mengikuti janji yang datang dari Allah. Yang kelima dalam rangka menghindari sifat kikir. Dan yang keenam ya kan berinfak atau berkontribusi baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berinfak mengontribusikan harta dan jiwanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya. Jam berapa sekarang? 21.21. Lanjut, Pak. Kemudian yang terakhir terkait tentang bicara terkait tentang masalah kontribusi. Nanti pertemuan yang ke depan kita akan bicara masalah kontribusi, masalah jiwa. Buktikanlah keimanan kita dengan berkontribusi baik urusan amal atau harta dan anfus kita dan jiwa kita di jalan Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan berat ataupun ringan, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, baik terpaksa ataupun suka rela. Kalau kita merasa terpaksa dalam rangka berinfak, awal-awal tidak apa-apa. Karena sesuatu ibadah itu sesuatunya harus dipaksakan, Pak. Tidak bisa muncul dengan sendirinya. Karena tatkala ya kan kita sudah melakukan terus-menerus, maka bisa dengan sukarela. Maka kadang kebaikan itu perlu dipaksakan, Pak. Tidak bisa timbul dengan sendirinya, tapi sesuatu itu harus dipaksakan. Kadang infak itu harus dipaksakan, kadang bersedekah itu harus dipaksakan, kadang berwakaf itu harus dipaksakan, Pak. Lalu bagaimana niatnya apa segala macam? Niatnya kemudian kita benahi di lain hari, Pak. Yang penting kita maksakan dulu dalam rangka beribadah dulu, Pak. Jadi susah, Pak, kita bicara terkait tentang ikhlas kalau kita tidak membiasakan, Pak. Jadi ikhlas itu bisa timbul tatkala kita sudah membiasakan diri. Kalau kita tidak membiasakan diri, maka susah, Pak. Kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan bagikan, tapi tolong nanti di garis bawah itu ada salah satu terjemah yang salah. Jadi ngambil itunya ngeropnya salah. Ada satu yang salah tuh dalam surat 8 ayat 36 itu artinya salah. Tapi nanti sebelum saya bagikan, nanti saya revisi dulu, nanti bisa dibagikan. Karena pasti salah. Berkaitan tentang bahwa orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Dan mereka terus menginfakannya. Dan kemudian akan jadi sesuatu penyesalan. Wa yughlabun, sesuatu yang akan dikalahkan. Dan orang-orang kafir di neraka jahanam akan dihimpun, dikumpulkan. Mudah-mudahan kita orang beriman, membenahi iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan buktikan keimanan kita dengan berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan terpaksa ataupun sukarela. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan oleh pribadi saya selaku manusia, pasti ada salahnya. Dan apabila ada kebenaran, itu hak mutlak milik Allah. Karena kebenaran selalu datang dari Allah. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.